Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kerabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Umdatul Ahkam, masih pada kitabus salat. Kita masuk pada bab hukmi satri ahadil atiqain. Apa hukum menutup salah satu pundak ketika salat, ya? Apakah boleh seorang salat dalam kondisi kedua pundaknya terbuka ataukah kedua pundaknya harus tertutup, ya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah salah seorang dari kalian salat di satu baju saja, satu kain maksudnya. Laisa ala atiqihi minhu syai', yang di mana tidak ada satu pun diletakkan di atas pundaknya. Tidak satu pun diletakkan di atas pundaknya. Jadi hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu, di zaman para sahabat, mereka kekurangan baju, ya. Dan di antara baju yang mereka pakai adalah al-izal war rida, yaitu kain bawah dan kain atas, seperti baju umrah persis, seperti kain ihram persis, ya. Terkadang mereka hanya punya satu baju saja, sehingga mereka hanya bisa salat dengan satu baju saja. Maka Nabi larang, kata Nabi, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang dari kalian salat pakai satu kain saja. Laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak ada satu pun yang taruh di sini. Jadi kalaupun harus satu baju, harus ada yang dilemparkan ke atas. Lemparkan ke atas sehingga dua pundak bisa tertutup, ya, kalau memungkinkan. Oleh karenanya timbullah khilaf di kalangan para ulama, apa hukum salat tanpa menutup kedua pundak sama sekali, ya. Disebabkan karena hadis ini. Yang pertama, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama, lelaki boleh keluar di luar salat membuka pundaknya, karena pundak bukan aurat, ya. Pundak bukan aurat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seorang salat dengan menutup kedua pundaknya, maka ini sunnah, sepakat ulama. Ini sunnah dengan menutup kedua pundaknya. Tapi khilaf muncul bagaimana kalau tidak menutup kedua pundak tatkala sedang salat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apa hukum menutup dua pundak tatkala salat? Ada khilaf. Ini mungkin zaman sekarang sudah tidak perlu dibahas karena orang baju banyak, ya. Rata-rata orang sudah. Tapi kalau zaman dulu ini dibahas karena sebagian mereka tidak punya baju, ya. Sehingga apakah mereka boleh salat tanpa menutup kedua pundak? Maka ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan
wajib menutup kedua pundak di salat fardu dan salat sunnah. Sebenarnya berpendapat wajib hanya di salat fardu. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya hanyalah sunnah, tidak sampai wajib. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ada hadis Nabi membolehkan seorang salat hanya sekedar memakai sarung. Ya. Dalam suatu hadis dari Sa'id bin Harith, dia berkata, sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahid. Kami pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah tentang hukum salat pakai satu kain saja, itu pakai sarung ya, satu kain saja. Faqala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Maka Jabir bercerita, suatu hari aku keluar bersama Nabi dalam sebagian safar beliau. Faji'tuhu lailatan li ba'dhi amri. Maka aku pun mendatangi Nabi di suatu malam karena ada urusanku. Fawajadtuhu yusalli wa alayya thawbun wahidun. Maka aku pun mendapati Nabi sedang salat dan saya kebetulan hanya punya satu kain. Kata Jabir bin Abdullah, "Fashtamaltu bihi wa sallaitu ila janibihi." Maka aku pun berselimutkan dengan kainku lalu aku bermakmum di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa ya maka Nabi bertanya, "Apa urusanmu?" Fa akhbartuhu bihajati. Aku kabarkan tentang keperluanku. Falamma faraqtu, tatkala aku selesai mengabarkannya, qala, maka dia bertanya, Rasulullah bertanya, "Ma hadzal istimalu alladhi ra'ait?" Apa ini model berselimut yang aku lihat darimu? Qala kana thawbun. Tadi itu baju atau kain ya Rasulullah, satu kain. Ya ini kainnya sempit sehingga dia muter-muterin kainnya. Ya, kata Nabi SAW, fa in kana wasi'an faltahif bihi. Kalau kau punya kain itu luas, maka berselimutlah, artinya kau putar sampai kau tutup kedua pundakmu. Wa in kana dhayyiqan fattazir bihi. Tapi kalau ternyata kainmu sempit, maka cukuplah jadi sarung saja. Maka ini dalil bahwasanya seorang salat dengan hanya pakai sarung tanpa menutup kedua pundaknya, maka itu diperbolehkan dan salatnya sah. Karena auratnya sudah tertutup. Tapi kalau dia bisa tutup kedua pundaknya, maka itu lebih afdal. Tapi seandainya dia salat hanya sarungan saja, laki-laki sah atau tidak? Sah berdasarkan hadis ini. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya menutup kedua pundak bagi lelaki tatkala salat itu hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Saya masih ingat sekitar tahun 2000, mungkin 2003, 2004 ya. Saya pernah hajian sama kawan saya dari dari Kashmir ya. Semalam dia sebelum tidur dia salat witir. Dia masuk ke toilet, kemudian dia keluar, dia pakai sarung. Kemudian dia tidak pakai baju. Hanya pakai sarung. Kemudian dia ambil handuk, dia taruh di sini. Allahu Akbar. Handuk kecil. Masya Allah. Saya juga kaget-kaget tapi saya nggak bisa salahkan ya, karena itu nggak apa-apa. Cuma aneh aja ya. Kalau sekarang mungkin kita aneh, zaman dahulu ya, biasa orang tidak punya baju. Maka orang boleh sholat dengan hanya satu kain. Kalau sekarang kita bilang orang, oh nanti nggak sopan sholat kok pakai baju kayak gitu. Padahal tidak apa-apa. Padahal tidak apa. Jadi dia cuma pakai sarung, terus kain kecil yang mungkin setengah meter kali berapa senti dia taruh di sini. Sudah sah kan? Menjalankan sunnah. Pakai sarung, tutup kedua pundak. Seumur hidup saya baru lihat orang sholat seperti itu. Tapi itu sah ya. Mau diapain itu sah ya. Seandainya dia lepas handuknya hanya sekedar sarungan doang, itu pun sah menurut jumhur ulama dan hanya meninggalkan apa? Sunnah, hanya meninggalkan sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Adapun aurat lelaki,
berkaitan dengan aurat lelaki ya, dalam salat. Jadi ini yang benar ya. Berdasarkan hadis Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana dhayyiqan fattazir bihi." Jika sempit maka sarungan saja, maka jadikan sarung. Jadi enggak usah dipaksa untuk dilipat ke atas, dan boleh orang salat pakai sarung aja, boleh ya. Boleh orang salat pakai sarung aja tanpa ada pakaian atas karena aurat sudah tertutup. Sekarang apa aurat lelaki? Aurat lelaki dalam salat. Pertama, ulama sepakat bahwa apa yang di atas pusar dan di bawah lutut atau paha bawah pusar dan lutut ke bawah bukanlah aurat. Kemudian ulama juga sepakat bahwa kubul dan dubur adalah aurat. Kubul dubur itu aurat jelas. Ulama khilaf. Apakah paha termasuk aurat? Yang benar paha termasuk aurat. Tapi auratnya bukan mughalladhah, bukan aurat yang berat. Aurat yang berat adalah kubul dan dubur. Kenapa mereka khilaf? Karena dalam sebagian hadis Nabi pernah tertampakkan pahanya ya. Jadi sebagian hadis menunjukkan bahwasanya aurat paha adalah aurat, seperti dalam hadis Jarhad Al-Aslami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau, dia dalam kondisi terbuka pahanya. Maka Nabi berkata kepada beliau, "Ghatti fakhidak fa innaha minal aurah." Tutuplah pahamu, sungguhnya itu termasuk dari aurat. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata kepada seorang bernama Ma'mar, kata Nabi, "Ya Ma'mar, ghatti fakhidaik fa innal fakhidaini aurah." Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, sungguhnya kedua pahamu adalah aurat. Dan ini lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubris fakhidak wa la tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyit." Janganlah kau tampakkan pahamu dan janganlah kau melihat kepada paha orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan paha adalah aurat. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya aurat cumalah farjan, cuma kubul dan dubur saja. Ini mazhab Zahiriyah. Kenapa? Karena dalam satu kejadian Nabi pernah tersingkap auratnya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna rukbati latamussu fakhidha nabiyillah." Sebagian sahabat berkata, sungguhnya lututku menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma hasara al-izar an fakhidhihi hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sarung tersingkap sehingga tampaklah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi pernah tersingkap apa? Pahanya ya.
Maka dari sisi sanad bahwasanya hadis tersingkapnya Nabi, tersingkapnya pahanya, hadisnya lebih kuat karena riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi lebih hati-hati hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, Nabi mengatakan al-fakhidh aurat, bahwasanya paha adalah aurat. Sehingga para ulama menjamakkan, kata mereka paha termasuk aurat karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tersingkapnya paha Nabi, maka itu bisa jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan yang lain karena Nabi tidak pernah berkata paha bukan aurat. Yang Nabi ucapkan dengan lafalnya paha adalah apa? Aurat. Tetapi aurat paha, orang mengatakan aurat kecil, tidak seperti aurat yang berat atau yang besar seperti kubul dan dubur. Ya, karena aurat juga bertingkat-tingkat, ya. Tetapi kalau seorang salat hendaknya dia menutup pahanya karena paha termasuk aurat. Demikian juga kalau orang misalnya main bola atau olahraga, jangan sampai pahanya kelihatan karena paha termasuk dari aurat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya menjauhi kami, atau hendaknya dia menjauhi masjid kami, dan hendaknya dia duduk saja di rumahnya. Wa utiya bi qadrin aw bi kidrin fihi khadirat min buqul fawajadalah rihan. Dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan panci isinya sayur-sayuran, ada bawangnya. Maka Nabi mendapati bau bawang. Fasa'ala, maka Nabi bertanya, maka apa itu isinya? Dikabarkan kepada Nabi, fa ukhbira bima fiha minal buqul. Maka dikabarkan kepada Nabi bahwasanya dalam tempayan tersebut atau dalam panci tersebut ada bawang. Faqala, ya, kata Nabi, qarribuha ila ba'dhi ashabi, dekatkanlah kepada sebagian sahabatku. Falamma ra'ahu kariha aklaha, tatkala Nabi melihat isinya adalah bawang, maka Nabi tidak mau makan. Qala kul, kata Nabi kepada para sahabat, makanlah, tidak apa-apa. Adapun aku tidak. Fa inni unaji man la tunaji, karena aku berbicara dengan makhluk yang kalian tidak berbicara dengannya. Itu Nabi berbicara dengan malaikat. Berbicara dengan malaikat. Kalian makan, aku tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man akala tsuma wal basala wal qurras, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan, karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Dalam riwayat yang lain banu Adam, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak-anak Adam. Ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum memakan bawang putih, bawang merah, kurras, daun bawang, hukumnya boleh. Tapi bagi orang yang memakannya tidak boleh ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Karena ke masjid bikin ganggu orang salat. Karena mulutnya bau. Mulutnya bau. Kalau dia bilang amin, itu bisa ke kanan kiri, apa namanya? Hembusannya. Oleh karenanya dia tidak boleh ke masjid, bahkan Nabi melarang. Ya, karena mengganggu orang yang sedang salat dan mengganggu malaikat. Malaikat terganggu dengan bau tidak enak tersebut. Ya, tetapi makannya boleh, makan bawang putih, bawang merah itu boleh. Bahkan tadi kita sebutkan hadisnya, Nabi lihat bawang putih, bawang merah, Nabi suruh sahabat makan, tetapi Nabi tidak makan. Kenapa disuruh makan? Karena bukan waktu salat. Kalau bukan waktu salat enggak ada masalah. Tapi kalau habis makan kemudian setengah jam kemudian pergi salat, ini saat-saatnya bau. Saat-saatnya bau dan mengganggu orang sebelah kanan, sebelah kiri. Ini dalil bahwasanya Islam memperhatikan kebersihan dan Islam memperhatikan kekhusyuan dalam salat. Kalau seorang yang bau mulutnya mengganggu kekhusyuan orang salat sebelah kanan kirinya, dilarang masuk ke masjid. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang salat. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap kekhusyuan salat sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau makan jauh sebelum salat enggak ada masalah, atau setelah salat makan enggak ada masalah. Ya. Makan bawang putih, bawang merah. Malaikat juga terganggu dengan bau busuk tersebut.
Nah, adapun kalau seorang sudah memasaknya, maka tidak mengapa sehingga baunya sudah berkurang. Dalam satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabithatain." Wahai manusia sekalian, aku melihat kalian memakan dua jenis tumbuhan, yang aku lihat dua tumbuhan tersebut buruk, yaitu baunya tidak enak. Hadzal basal was-thum, yaitu bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma minar rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di masjid mendapati ada orang yang mulutnya mengeluarkan bau bawang putih atau bawang merah, Nabi perintahkan agar orang itu dikeluarkan dari masjid. Bayangkan. Nabi perintahkan orang itu dikeluarkan dari masjid, kemudian sampai dikeluarkan ke Baqi'. Kemudian faman akalahuma, kata Umar, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, falyumithuma tabkhan, maka matikanlah baunya dengan dimasak. Jadi kalau bawangnya sudah dibakar misalnya atau direbus, baunya sudah turun, maka tidak apa-apa, tidak menghalangi orang ke masjid. Tapi kalau bau masih segar-segar dimakan, akan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya. Dan Nabi subhanallah, Nabi mendapati orang, Nabi suruh keluar dari masjid. Karena ini mengganggu orang khusyuk. Nanti dia santai saja, amin amin. Sebelahnya enggak khusyuk, dia khusyuk. Sebelah kanan, sebelah kiri enggak khusyuk. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya dikiaskan dengan segala perkara yang menimbulkan bau yang mengganggu orang yang salat. Bahkan kalau ada orang dikenal ketiaknya sangat bau, maka jangan dia salat berjamaah. Kecuali dia menggunakan obat-obatan atau parfum yang menghilangkan bau ketiaknya. Tapi kalau dia tidak memakai parfum dan dia berjalan masuk masjid sementara orang cium baunya, ini tidak boleh dia ke masjid. Kalau dia tidak merasa, ada yang cium, tegur, kasih tahu. Akhi, kayaknya antum bau deh. Tidak boleh ke masjid. Di rumah saja. Di rumah saja. Ya kalau kita nggak mampu ya kita bersabar. Tapi memang mengganggu ya, mengganggu. Kalau sudah samping kita bau ya repot. Kita sholat. Saya pernah sholat di Universitas Islam Madinah. Sana kan berbagai macam negara dan baunya juga bermacam-macam. Sebenarnya mungkin bau biasa, cuma saya nggak biasa. Mereka mungkin nggak bau bagi mereka ya. Cuma bagi kita orang Indonesia mungkin tidak biasa. Akhirnya saya sholat, tahu-tahu samping kanan saya ada satu dari satu negara, satunya dari negara. Dua-duanya bau. Maka saya bingung waktu itu. Ke kanan juga bau, ke kiri juga bau. Tadinya saya agak miring begini salatnya. Ini kenyataan. Akhirnya saya memilih salah satu di antara keduanya yang baunya lebih kurang. Ya, mudaratnya lebih ringan. Karena satunya luar biasa, enggak kuat kita. Mungkin bagi mereka biasa. Mereka makan bawang seperti makan kerupuk. Kita makan kerupuk, bagi mereka bawang itu apa? Kerupuk, makan biasa. Akhirnya benar-benar bau keringat, bau sekali. Bagi mereka mungkin biasa, bagi kita enggak biasa. Itu mengganggu tatkala sedang salat. Ya, tapi kita bersabar, enggak mungkin kita bilang ente bau jangan ke masjid. Ya, ribut kita bertengkar. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita merasa kita bau atau istri kita tegur, "Mas, bau badan." Sudah, kita jangan ke masjid. Kalau yang bau sekali jangan mengganggu orang. Jangan kita mengganggu kekhusyuan orang. Demikian juga para ulama mengatakan misalnya seorang perokok, yang rokok tersebut bau mulutnya sangat bau, maka dia jangan ke masjid. Dia sholat di rumah. Dia tidak mendapatkan pahala 20 derajat karena salah sendiri. Dia sengaja merokok dan rokoknya pasti mengganggu orang samping kanan kirinya. Apalagi sunahnya kan sholat rapat. Kemudian rapat akhirnya subhanallah itu. Keluar bau kanan kiri mengganggu dan itu sangat mengganggu kekhusyuan sholat. Sholat ini khusyuk sangat luar biasa. Ya, sangat penting dalam sholat. Makanya kalau orang tahan buang angin, buang air kecil, maka Rasulullah suruh batalkan. Mending batalin daripada nahan-nahan sehingga enggak khusyuk dalam salat. Idza hadarat ta'am fabda'u bis salat. Kalau sudah ada makanan hadir, sudah qomat, makan dulu kata Nabi supaya orang khusyuk dalam salat.
Jadi khusyuk ini sangat penting. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Oleh karenanya di antara hal yang mengganggu khusyukan salat adalah bau. Bau badan, bau mulut. Mengganggu orang salat, mengganggu malaikat. Malaikat juga terganggu. Kata Nabi, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Demikian juga makan pete. Pete itu luar biasa baunya. Enak tapi apa? Baunya ya. Rasa-rasa surga, bau neraka katanya. Jadi kalau udah makan pete, hendaknya sikat gigi atau gimana lah. Ya, kalau enggak memang bau ya. Orang pete, saya pernah ngobrol sama orang makan pete, dekat gini udah cium luar biasa. Bagaimana kalau di sampingnya salat? Waduh, itu penderitaan. Kalau saya dapat seorang gitu, saya batalin salat. Saya batalin masih di tempat lain. Karena kita 4 rakaat terganggu, percuma kita salat enggak ada khusyuk. Ya, kata Allah wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Tapi kita enggak ingat Allah, kita ingat orang ini kurang ajar orang ini, tapi kita enggak berani tegur. Ya, mending kita batalin salat ya. Jadi seorang kalau mendapati dirinya ada bau yang mengganggu orang salat, maka hendaknya dia jangan masuk ke masjid. Nah, kalau kita tahu bahwasanya bau saja yang mengganggu salat, Nabi larang ke masjid, bahkan Nabi keluarkan dari masjid. Bagaimana lagi dengan orang yang mengganggu orang lain dengan musik-musikan di HP-nya, nada di HP-nya ya. Ya. Ini mengganggu ya. Maka hati-hati ikhwan, kalau kita salat segera kita silentkan HP kita, jangan mengganggu ya. Karena orang lagi doa, lagi khusyuk, tiba-tiba bunyi-bunyian musik, dia buyar, terganggu ya. Dia terganggu, benar-benar terganggu. Konsentrasinya hilang, dia sedang bermunajat semuanya hilang gara-gara bunyi-bunyi HP yang mengganggu. Maka sebelum kita mau salat, kita silentkan, pastikan HP kita di silent. Adapun kalau sudah dimasak, direbus atau dibakar, maka tidak mengapa dimakan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab at-tasyahhud, bab tentang tasyahud. Sebagaimana kita ketahui, tasyahud ada 2 ya. Namanya tasyahud awal sama tasyahud tsani, tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal tasyahud akhir ya? Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Bedanya wajib dengan rukun apa? Kalau wajib ditinggalkan, salat masih sah, tetapi sujud sahwi. Kalau rukun ditinggalkan, salat tidak sah, harus didatangkan rukun tersebut. Itu bedanya rukun sama wajib. Sama-sama hukumnya wajib, tetapi kalau wajib seandainya ditinggalkan, maka salat masih sah dan bisa diperbaiki dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun ditinggalkan tidak sah, harus dikerjakan rukun tersebut. Itu bedanya rukun dengan apa? Wajib ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah salat dan Nabi rakaat kedua Nabi tidak tasyahud awal. Nabi langsung berdiri. Nabi langsung berdiri dan terakhir Nabi sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu dia wajib namun tidak sampai pada derajat rukun. Kalau dia rukun, Nabi harus duduk lagi. Nabi harus duduk balik, tidak boleh langsung berdiri. Tapi ternyata waktu Nabi lupa tasyahud awal, Nabi langsung berdiri. Dan Nabi tidak balik untuk tasyahud awal. Itu menunjukkan tasyahud awal hukumnya wajib, bukan apa? Rukun. Paham atau tidak? Paham? Jadi ada wajib salat, ada rukun salat.
Contoh rukun salat banyak seperti ruku, sujud. Adapun bacaan tatkala ruku itu wajib. Tidak sampai pada derajat apa? Rukun. Seandainya orang salat dia lupa bacaan tatkala ruku, dia lupa bacaan tatkala sujud, maka dia bisa sujud apa? Sahwi. Tapi rukuknya dan sujudnya itu rukun. Kalau dia lupa ruku, ya dia harus balik lagi untuk ruku. Dia lupa sujud, dia harus balik lagi untuk apa? Sujud. Misalnya seorang salat, Allahu Akbar. Kemudian rakaat pertama langsung dia balik rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia lupa duduk di antara dua sujud. Maka dia harus balik lagi untuk duduk untuk sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua baru balik. Karena sujud, duduk di antara dua sujud semuanya rukun. Adapun tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Kemudian tasyahud awal, pendapat yang saya pilih yang kuat, ya tidak wajib baca salawat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan tidak dianjurkan, tidak disunahkan baca salawat dan juga tidak dianjurkan baca doa di tasyahud apa? Awal. Ini ada khilaf. Tetapi adapun tasyahud akhir, ya wajib apa? Salawat. Dan disunahkan berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam. Jadi itu bedanya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffaihi." Nabi mengajarkan kepadaku tasyahud di mana kaf itu ini telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangannya. Seakan-akan Nabi memegang telapak tangan Ibnu Mas'ud. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan aku tasyahud seperti mengajarkan aku surat dalam Al-Qur'an. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah. At-tahiyat artinya penghormatan, pengagungan, seluruhnya hanya milik Allah. Was-salawatu, salawat wa thayyibat, ya, salawat segala salat juga untuk Allah. Salat 5 waktu, kita salat 5 waktu hanyalah untuk Allah. Wa thayyibat, perkara-perkara yang baik, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi ajarkan bagaimana cara bertasyahud. Kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah tasyahudnya di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maksudnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Sudah hafal? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salah satu lafal tasyahud. Saya ulangi, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Was-salawat. Was-salawat. Mungkin ada lafal yang lain, enggak apa-apa. Nanti kita cek lagi, ya. Tapi lafal yang sekarang depan saya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ada yang menafsirkan was-salawat artinya salat 5 waktu, seluruh salat hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dalam lafal yang lain, idza qa'ada ahadukum fis salati, jika salah seorang dari kalian duduk dalam salat, falyaqul, maka berdoalah at-tahiyatu lillah dan seterusnya tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idza fa'altum dzalik, kalau kalian melakukan ini, berdoa dengan doa ini, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard, maka kalian telah mengucapkan salam bagi seluruh hamba Allah yang saleh yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Hendaknya dia memilih ya doa permintaan yang dia kehendaki. Hendaknya dia meminta apa yang dia kehendaki dalam doanya tersebut. Jadi dalil bahwasanya setelah tasyahud seorang boleh bebas berdoa. Paham? Kata Nabi, "Falyatakhayyar minal mas'alati." Hendaknya dia pilih permintaan ma syaa, apa yang dia sukai. Terserah. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Kunna ma nadri ma naqulu baina kulli rak'ataini." Kami dahulu tidak tahu apa yang harus kami ucapkan setiap 2 rakaat, yaitu setiap 2 rakaat, duduk 2 rakaat tasyahud. Wa anna Muhammadan ulima fawatihul khair wa khawatimuh. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diajari pintu kunci-kunci kebaikan dan perbendaharaan kebaikan. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu." Jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah. Ya, ucapkanlah tasyahud tadi. Ini dalil bahwasanya hukum tasyahud adalah wajib karena Nabi mengatakan faqulu, ucapkanlah. Kalau kalian duduk setelah 2 rakaat maka ucapkanlah. Berarti tasyahud awal hukumnya wajib. Sebenarnya kita mau mengatakan tasyahud awal itu juga rukun, tetapi ada dalil yang menunjukkan Nabi pernah meninggalkannya dan Nabi tidak mengulangi. Itu menunjukkan tasyahud awal jadinya wajib. Seandainya tidak ada hadis tentang Nabi meninggalkan tasyahud awal kemudian Nabi salat sujud sahwi, maka kita akan katakan tasyahud awal rukun. Tetapi telah datang dalil yang memalingkan dari rukunnya tasyahud awal menjadi hanya sekedar apa? Wajib. Faham atau tidak? Sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah, itu mazhab Malikiyah, tetapi yang benar mazhab jumhur bahwa hukumnya adalah wajib. Adapun bentuk-bentuk tasyahud, ya. Yang pertama tasyahudnya Ibnu Mas'ud tadi. Sudah hafal? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tasyahud Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna surata minal Qur'an." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud, Rasulullah sallallahu mengajarkan kami tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Fa kana yaqul, dan Nabi berkata, "At-tahiyatul mubarakatu, as-salawatut thayyibatu lillah." Lain lagi. At-tahiyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka. Tidak apa-apa, antum hafal salah satunya aja. Mau variasi kadang ini kadang itu juga boleh. Tasyahudnya Abi Musa al-Asy'ari lain lagi. Abu Musa al-Asy'ari, Nabi mengajarkan riwayat Muslim, at-tahiyatu lillah, as-salawatu lillah. Bingung ya? Satu aja deh. Yang awal aja tadi. Yang awal mudah. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dan telah sebagaimana kita pernah jelaskan kaidah, kalau datang zikir dengan berbagai macam model, maka sekali kita kerjakan yang ini, sekali kita kerjakan yang itu. Sebagaimana seperti doa iftitah dengan berbagai macam doa iftitah. Kita sekali ini, sekali yang itu. Sebagaimana doa dalam sujud, doa dalam rukuk, berbagai macam model. Kita sekali begini, sekali begitu. Ya, enggak ada masalah. Dan itu sunnahnya demikian. Yang sunnah dalam tasyahud adalah tidak ditambah-tambah dengan solawat atau doa. Tapi boleh. Jadi tasyahud awal ini, ya, sunnahnya tidak usah ditambah dengan
solawat dan tidak usah ditambah dengan doa. Ini pendapat yang kuat. Pendapat Syekh Al-Utsaimin juga rahimahullahu taala, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Meskipun kalau orang bersolawat di tasyahud awal mungkin imamnya kelamaan, tidak apa-apa. Seandainya orang berdoa juga di tasyahud awal juga tidak mengapa. Tetapi yang lebih sunnah tasyahud awal tidak perlu solawat. Karena disebutkan Nabi tasyahud cuma sebentar, tasyahud awal cuma sebentar. Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadha tasyahhud jiddan hatta ka'annahu ala radfi wa hiya al-hijaratul Muhammad. Kata beliau, Nabi sangat mempercepat tasyahud awal. Sampai-sampai seakan-akan Nabi duduk di atas batu yang dipanaskan. Jadi cepat. Sahabat mengisyaratkan Nabi tasyahud awal itu cuma apa? Sebentar. Walam yunqal anhu fi haditsin qad annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadha tasyahhud. Dan tidak diriwayatkan dalam satu hadis pun Nabi pernah bersolawat dalam tasyahud awal. Wala kana aidan yasta'idzu min adzabil qabr wa adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat. Dan juga tidak diriwayatkan Nabi berdoa berlindung dari azab kubur, azab kematian, azab neraka, azab kehidupan, azab atau fitnah dajjal tatkala tasyahud awal. Saya katakan apakah boleh? Boleh, tapi kalau sunnahnya tidak usah. Apalagi kita jadi imam, kita enggak usah lama-lama tasyahud awal. Ya, tasyahud awal kita panjangkan di tasyahud akhir. Makanya tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sedang kita bahas, hadis Ibnu Mas'ud, waktu Ibnu Mas'ud bercerita, Nabi mengajarkan kami tasyahud, itu Nabi ajarkan tadi. Ya. At-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini diantara keutamaan orang yang jadi hamba soleh. Kalau anda soleh, maka setiap orang yang solat mendoakan anda. Karena dalam tasyahud tersebut, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka setiap hamba yang soleh mendapatkan doa ini. Maka kalau antum soleh, antum didoakan oleh banyak orang. Setiap orang solat mendoakan antum. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyah. Dari Abdurrahman bin Abi Layla dia berkata, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, maukah aku hadiahkan kepada engkau sebuah hadiah? Apa hadiah tersebut? Hadiah ilmu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna, satu hari Rasulullah SAW keluar bertemu dengan kami. Maka kami berkata, ya Rasulullah, qad 'allamana Allah kaifa nusallimu 'alaik. Allah telah mengajarkan kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Sekarang kita hadis tentang salawat. Nah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Faqala, maka Nabi berkata, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi berkata, ya Allah, salam kami sudah diajarkan oleh Allah. Assalamu alayka. Ya. Tetapi bagaimana dengan solawat? Kami tidak tahu bagaimana cara bersolawat. Saya tanya sama antum, para sahabat ahli bahasa Arab atau tidak? Ahli bahasa Arab. Mereka mungkin saja bikin model-model salawat dari diri mereka, bisa saja. Mereka mampu. Tetapi mumpung ada Nabi, ngapain bikin salawat sendiri? Maka mereka tanya kepada Nabi bagaimana cara solawat yang baik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajarkan solawat yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini solawat yang terbaik, namanya solawat Ibrahimiyah. Namun kebanyakan orang bersolawat tidak bersolawat dengan solawat ini. Kenapa? Karena solawat ini tidak bisa dilakukan, kurang enak. Orang bikin salawat inilah, salawat fatilah, salawat nariyah lah, salawat apalah, salawat itulah. Ya akhi, Nabi sudah ajar. Ini doa salawat keluar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang minta para sahabat. Pasti Nabi ajarkan salawat yang terbaik. Kalau hanya ngarang, para sahabat bisa ngarang sendiri. Para sahabat bisa ngarang salawat sendiri, mereka ahli bahasa Arab. Tapi mumpung ada Nabi, mereka tanya kepada Nabi.
Nah, ngapain kemudian kita bersalawat dengan karangan orang-orang? Saya tidak menyalahkan. Silakan selama tidak aneh-aneh salawat tersebut. Tapi kalau diyakini barang saya baca salawat Fatih seakan-akan khatam Quran berapa kali, barang siapa baca salawat nariyah maka keutamanya begini-begini, itu butuh dalil kalau seperti itu. Oh, ini pengalaman. Pengalaman tidak bisa dalil. Kalau ente jadikan pengalaman, betapa banyak orang minta di kuburan dikabulkan doanya, betapa banyak ke gereja dikabulkan doanya, terus jadikan dalil. Pengalaman bukan dalil. Pengalaman bukan dalil. Ya. Maka bagaimana kemudian kita meninggalkan doa yang diajarkan Nabi, kemudian kita mengambil doa-doa yang karya manusia yang tidak jelas, benar atau salah, tidak jelas pahalanya. Adapun salawat yang diajarkan oleh Nabi harusnya kita menjaganya, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Adapun makna Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad, maksudnya ya Allah rahmatilah Muhammad. Atau ada yang mengatakan maknanya adalah sana'ullah alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah pujilah Muhammad di depan para malaikat. Maknanya Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam satu hadis dari Fadhalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli ala nabi. Bahwasanya Nabi mendengar ada seorang lelaki yang dia berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ajjala hadza, ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, maka Nabi panggil dia. Nabi berkata, idza shalla ahadukum falyabda bihamdillah wa tsana alaihi. Kalau salah seorang dari kalian sedang salat, maka mulailah dengan memuji Allah dan memujinya dan menyanjungnya. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian dia bersalat kepada Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa yang dia kehendaki. Oleh karenanya tatkala kita di tasyahud akhir, kita baca tasyahud, kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Jadi kita baca at-tahiyatulillah was-salawat thayyibat, salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian kita minta kepada Allah, berdoa. Tatkala tahiyat kita memuji Allah. Tatkala jadi sudah terpenuhi adab dalam berdoa. Bukankah adab dalam berdoa memuji Allah, bersalawat baru apa? Minta. Tatkala kita tahiyat itu sudah memuji Allah. Salawat tinggal kemudian kita minta. Makanya di tasyahud akhir kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum kalau kita salat kita berdoa dalam sujud? Apakah bersolawat? Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan iya. Kalau kita lagi doa dalam sujud, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat dalam sujud, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya berdoa setelah tasyahud. Dalam lafal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyakhtar, tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih permintaan yang dia sukai. Dalam riwayat yang lain, "Tsumma liyakhtar minad du'a'i a'jabahu." Kemudian dia pilihlah doa yang paling dia sukai. Di antara doa-doa dia pilih mana yang paling dia sukai. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah tasyahud akhir kita boleh berdoa dengan sembarang doa, ataukah kita hanya boleh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan kita hanya boleh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan doa yang lainnya. Doa yang diajarkan oleh Nabi terbatas. Ya, seperti Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnati mahya wal mat, min fitnatil masiihid dajjal. Itu di antaranya. Ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minna wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta.
Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang boleh kita baca. Selainnya enggak boleh. Ini pendapat pertama. Ini lebih hati-hati sebenarnya. Lagi pula doa-doa tersebut sudah sangat luar biasa dan sangat kita butuhkan di dunia maupun di akhirat tersebut. Ini pendapat ya. Sebagian guru saya juga memilih pendapat ini, yaitu berdoa dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama lain pendapat bebas, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Dia pilih permintaan yang dia sukai. Kalau riwayat yang tadi, "Wal yakhtar minad du'ai ma a'jabahu." Pilih doa yang paling dia sukai, seakan-akan milih doa yang diajarkan Nabi. Tapi dalam lafal yang pertama tadi, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Pilihlah permintaan yang dia sukai. Makanya bebas. Bebas. Tatkala dia habis tasyahud, dia boleh bebas minta dunia dan akhirat, terserah. Dia boleh minta dilunaskan hutang-hutangnya tatkala habis tasyahud, boleh. Dia boleh minta dipilihkan jodoh yang soleh maupun soleha juga dalam setelah tasyahud, boleh. Dia boleh minta ditambahkan rizki setelah tasyahud juga boleh. Sebagaimana dia bebas meminta tatkala sujud. Dan pendapat kedua ini saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Meskipun bukan berarti kita meremehkan pendapat pertama, kita berusaha menghafal doa-doa tasyahud yang doa-doa setelah tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita ada keperluan, kita boleh berdoa dengan doa apa yang kita kehendaki setelah tasyahud. Kapan disunahkan kita bersolawat? Ada beberapa kondisi kita dianjurkan untuk bersolawat. Pertama, tatkala hari Jumat, perbanyak apa? Solawat. Yang kedua, setelah azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tatkala kita hendak berdoa, dahuluan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tatkala kita bertasyahud, selawat. Yang kelima, tatkala kita zikir pagi, zikir petang juga dianjurkan untuk salawat. Datang dalam hadis yang diperselisihkan oleh mudhaifan menghasankan, bagi yang menghasankan maka dianjurkan untuk bersalawat pagi maupun petang. Kemudian yang berikutnya, tatkala masuk masjid kita juga dianjurkan bersalawat, tatkala keluar dari masjid kita juga dianjurkan untuk bersalawat, dan tatkala salat janazah kita juga bersalawat kepada Nabi. Ini tempat-tempat atau waktu-waktu yang ditekankan. Padahal intinya salawat kapan saja boleh. Cuma waktu-waktu inilah kondisi-kondisi yang sangat ditekankan. Saya ulangi, tatkala hari Jumat setelah azan muqaddimah hendak berdoa di antara adab doa, tatkala setelah tasyahud atau tatkala tasyahud, kemudian zikir pagi petang bagi yang mensahihkan hadisnya, kemudian tatkala masuk masjid, tatkala keluar masjid, tatkala salat janazah. Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, wa adzabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Hidup penuh dengan fitnah, tatkala kematian juga fitnah. Adapun fitnah kematian ada dua tafsiran. Yang pertama, fitnah tatkala hendak meninggal dunia, tatkala kita sakaratul maut juga fitnah. Iblis menggoda luar biasa agar kita terlalaikan, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka seorang berlindung kepada Allah tatkala dia sakaratul maut, dia bisa terbebaskan dari fitnah iblis. Atau setelah dia meninggal dunia, difitnah di alam barzakh, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian min fitnatil masih dajjal, dan juga berlindung dari fitnahnya al-masihid dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Dajjal disebut juga Al-Masih. Isa juga disebut Al-Masih. Al-Masih, ada yang mengatakan Isa Al-Masih karena dia masaha, menyentuh orang sakit kemudian sembuh, yang buta bisa melihat, ya, bahkan mayat bisa hidup lagi, ya, penyakit baros bisa sembuh. Adapun Dajjal disebut Al-Masih karena matanya mamsuh, yaitu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim, idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'. Jika salah seorang dari kalian sedang bertasyahud, maka berlindunglah dari 4 perkara. Yang tadi doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya dianjurkan setelah tasyahud kita berdoa dengan doa tersebut.
Kemudian juga di antara doa yang diajarkan dalam salat, hadis berikutnya, An Abdullah bin Amr bin Al-As an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq annahu qala, dia bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berkata kepada Nabi, qala li Rasulillah, dia berkata kepada Nabi, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang aku bisa berdoa dengan doa tersebut dalam salatku. Sekali lagi, Abu Bakar tidak ada yang ragu, pakar bahasa Arab. Dia orang Arab. Tapi untuk berdoa, mumpung ada Nabi, dia tidak ngarang-ngarang doa sendiri. Dia bertanya kepada Nabi. Nah, kita yang sudah datang, sudah mendengar hadis ini, ngapain kita karang-karang doa sendiri? Ya, kita usahakan hafal dulu doa-doa Nabi. Setelah itu, kalau ada permintaan lain, kita boleh ungkapkan dengan ungkapan kita sendiri. Tapi kalau bisa kita hafal doa-doa Nabi, maka ini yang terbaik. Karena doa-doa Nabi, karena doa-doanya Nabi SAW tentu lebih berkah, maknanya lebih kuat. Kalau bahasa kita lebih sakti, lebih ampuh daripada doa-doa yang diajarin oleh Pak Ustadz, Pak Kiai, ya, Pak Haji. Enggak, lebih baik yang diajarin oleh Nabi SAW. Abu Bakar berkata, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang aku bisa baca dalam salatku. Qul, Nabi berkata, katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah, ini ucapan yang ucapkan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Kalau ini ucapan Abu Bakar, bagaimana lagi dengan kita? "Wala yaghfiru dzunuba illa ant." Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. "Faghfir li maghfiratan min indik." Ampunilah aku dengan ampunan hanya darimu. "Warhamni," dan rahmatilah aku. "Innaka antal ghafurur rahim." Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya rasa ibu sudah hafal ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di antara doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam, di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita baca juga sebelum apa? Salam. Setelah tasyahud kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian juga di antara doa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni hisaban yasiran juga dibaca dalam salat. Ya, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, aku berlindung dari neraka jahanam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Lanjut apa sudah? Hah? Lanjut, sudah siang ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jangan lupa hafal doanya, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kita ini mau yang dihisab banyak banget, mau dihisab ya. Baju aja berapa ya? Saya punya baju dibelikan istri, mungkin 5 meter baju semua. Tapi tidak semua saya pakai. Saya pakai yang saya sukai saja. Ya. Habis kalau pakai baju ini, ada aja yang nyeletuk. Ustadz ganti-ganti baju, ya Allah. Istri saya juga terpengaruh. Ada yang laporan gitu, dia jengkel, dia beli baju banyak. Ini bikin hisab semuanya. Lihat sahabat tadi, ada yang baju cuma satu. Ya. Jangan dengarkan omongan orang, yang penting baju bersih. Ustaz dibilang enggak ganti-ganti baju, ya astagfirullah. Ini itulah ya. Ibu-ibu kadang-kadang itu ember mulutnya kayak begitu. Ustaz bajunya dikomentari. Akhirnya istri anak ngamuk, dia beli baju banyak. Bikin tambah-tambah hisab. Belum mobil bikin hisab, rumah bikin hisab, ya banyak bikin hisab. Allah musta'an. Ibu-ibu apa lagi? Ya. Lihat jamnya ada berapa, dompetnya ada berapa, tasnya ada berapa, sendalnya ada berapa, sampai ditumpuk-tumpuk di belakang itu. Itu hisab semua nanti ibu-ibu, mending kasih orang daripada dihisab. Saya tegur istri saya, ngapain
Jam banyak, ngapain? Ya mau dikasih orang juga. Kata istri anak, ini kan buat anak-anak, perempuan kita 3. Ya benar ya, udah simpan aja buat anak-anak. Jangan tambah-tambah hisab. Kalau bisa kita selamat dari hisab, itu yang terbaik. Semakin banyak yang kita miliki, semakin panjang apa? Hisabnya. Allah musta'an. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Hafal tuh ibu ya. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Tapi hadis berikutnya, terakhir kali. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Tidaklah Rasulullah SAW salat setelah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Setelah turun ayat itu kecuali Nabi dalam salatnya berdoa, "Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqula fi ruku'i wa sujudi. Rasulullah berbanyak membaca dalam ruku' dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini Nabi baca kenapa? Karena dalam ayat Allah perintahkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Kata Allah, bertasbihlah kepada Rabbmu dan istighfarlah. Maka Nabi wujudkan dalam ruku' dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu di antara zikir ruku' maupun doa sujud. Zikir ruku' maupun zikir sujud itu boleh dibaca tatkala kita sedang salat. Dan ada zikir-zikir yang lain seperti subuhun qudusun rabbil malaikati war ruh, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhana rabbil ala wa bihamdihi, dan seterusnya. Taib, sampai di sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Allah yassir lak, Allah yassir wa la tassir. Apa betul duduk tasyahud akhir yang jumlah rakaat salatnya cuma 2 seperti duduk tasyahud awal? Apa juga berlaku pada salat sunnah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat yang tasyahudnya cuma 1. Salat tasyahud cuma 1. Contohnya salat qobliyah 2 rakaat, salat ba'diyah 2 rakaat, contohnya salat witir 1 rakaat, contohnya salat tahiyatul masjid, contohnya salat subuh, yang semua tasyahudnya cuma 1. Bagaimana cara duduknya? Apakah dengan tawarruk ataukah dengan iftirash? Iftirash artinya salat seperti biasa, salat duduk di antara 2 sujud. Tawarruk seperti yang masukkan kaki ke dalam, seperti rakaat keempat. Maka pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah pendapat ulama Hanabilah, bahwasanya kalau tasyahud cuma 1, maka duduknya seperti tasyahud awal. Kalau tasyahudnya cuma 1 seperti subuh, seperti 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah, seperti witir 1 rakaat, yang tasyahudnya cuma 1, maka duduknya seperti tasyahud awal, iftirash. Kalau tasyahudnya ada 2, baru dibedakan. Yang awal tasyahud iftirash, yang kedua baru tawarruk yang kakinya masuk. Waalaikumsalam. Nabi berkata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar muadzin sedang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Sebagian berpendapat ini juga berlaku kepada iqamah. Tapi Allah alam bisawab, saya lebih condong bahwasanya maksudnya adalah apa? Doa setelah azan bukan doa setelah iqamat. Paham tidak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah al-fadilah asmaqum alladhi wa'ata, itu dibaca setelah azan atau setelah iqamat? Setelah iqamat. Oleh karenanya kalau kita dengar azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Tapi iqamat enggak perlu. Iqamat enggak perlu jawab karena iqamat dengan cepat Allahu Akbar, syahadu alla ilaha, kita enggak perlu mengikuti iqamat. Jadi yang diikuti cuma apa?
azan. Jadi kalau imam mengatakan la ilaha illallah, kita enggak usah ikut lagi la ilaha illallah karena itu iqamat. Beda kalau la ilaha illallah itu tatkala azan. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, kita jawab Allahu akbar, la ilaha illallah karena kita disunahkan menjawab azan. Tapi kalau iqamat tidak disunahkan menjawab apa? Iqamat, ya. Karena beda. Wa iyyaki. Ustaz, kapan kita menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah? Kita sebut aja, enggak apa-apa, kita puji nama Allah, Al-Qawiyul Aziz, Al-Ghafur Ar-Rahim. Terus kita khususkan nama yang kita inginkan berkaitan dengan permohonan kita. Kita boleh puji Al-Qawi, Al-Matin, Al-Awwal, Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, wal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Wallahu la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salam Al-Mu'min. Tapi yang masalahnya kita kadang enggak tahu makna dari nama-nama Asmaul Husna tersebut. Saya sampai beberapa kali saya ngomong sama kawan-kawan, saya ingin bikin daurah khusus nama-nama Allah. Jadi dalam waktu 2 jam selesai 99 nama Allah, karena banyak orang tidak tahu maknanya secara global, tidak tahu. Ya, maka kalau kita tahu nama-nama Allah minimal 99, kita lebih mengenal Allah, kita lebih takut kepada Allah, dan kita bisa gunakan tatkala kita berdoa, kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala, ya. Anta khaliqi, anta raziqi, ya Allah, engkaulah penciptaku, Allah beri rezeki kepadaku. Wasi'ul maghfirah, ampunanmu begitu luas. Banyak dalam Al-Quran doa kita sebut-sebut nama Allah sebelum kita meminta. Tatkala kita ingin minta, kita sesuaikan. Kalau kita minta ampunan, ya Ghaffar, ghufirli, irhamni misalnya. Ustaz, apakah berdoa pada saat sujud dan tasyahud akhir dilafalkan atau hanya diucapkan dalam hati? Semua doa dilafalkan, semua doa dilafalkan. Ada beberapa teman saya yang setiap zikir pagi dan petang memakai doa-doa dari Al-Ma'thurat. Apakah diperbolehkan karena kalau diberikan buku isinya zikir-zikir sunnah dia tidak mau membacanya? Kalau Al-Ma'thurat tidak boleh, apa alasannya? Saya tidak tahu isi Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat adalah zikir yang dikarang oleh Hasan Al-Banna kalau tidak salah, rahimahullahu taala. Sebagaimana ulama yang lain mengarang, dia pun mengarang. Silakan dicek. Kalau ternyata sahih, enggak apa-apa diamalkan, tapi saya enggak pernah ngecek. Tapi saya pernah baca ada tulisan tentang hadis-hadis dhaif dalam Al-Ma'thurat. Coba anti searching di Google, mungkin ada ya. Paling tidak kita tahu mana hadis-hadis yang dhaif. Kalau memang ada hadis dhaif, kita lebih baik menggunakan yang apa? Yang sahih. Siapapun penulisnya, mau Hasan Al-Banna atau yang lainnya, ini zikir dan doa. Kalau kita lebih baik kita mencukupkan kepada hadis-hadis yang hasan dan sahih. Adapun Al-Ma'thurat secara khusus saya tidak pernah membacanya dan saya tidak pernah mengeceknya. Kalau enggak salah saya pernah dikirim ya. Iya, tentang hadis-hadis dhaif dalam kitab Al-Ma'thurat ya. Bisa dicek nanti di internet juga ada. Kalau memang hadis-hadisnya dhaif, maka sebaiknya kita mencari hadis-hadis yang hasan dan yang sahih. Ustaz, bulan Ramadan ini kita dianjurkan memaksimalkan baca Al-Quran. Apakah wajib untuk mentadaburinya sampai khatam? Kalau iya berarti kualitas tilawahnya akan banyak berkurang. Bagaimana Ustaz? Iya, kalau bisa membaca sambil mentadaburinya itu yang terbaik. Saya bilang kita bagi dua aja, bagi dua waktu. Apalagi ibu-ibu kan nggak ada kerjaan kan, ibu di rumah aja. Kerjaannya apa? Bagi dua. Kalau bapak banyak kerjaan, ibu nggak ada kerjaan ya. Jadi baca Quran, baca saja, mengejar target sejuz, setengah juz setiap hari. Satu waktu lagi kita baca tafsir, misalnya ada tafsir juz amma yang saya baru diterbitkan ya. Coba ditargetkan selama satu Ramadan saya baca tafsir juz amma atau tafsir yang lainnya terserah.
sehingga dia ada tambahan apa? Ilmu. Atau dia mendengar ceramah-ceramah tafsir. Tidak apa-apa. Karena Ibnu Qayyim mengatakan qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafakkurin khairun min khatmil Qur'an bila tadabbur wala tafakkur. Membaca satu ayat dengan tadabbur dan tafakkur lebih afdal daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Jadi kita bagi dua waktu untuk yang penting kita enjoy bacanya, kita baca dengan tenang. Jangan buru-buru kejar target, enggak. Kita baca dengan karena intinya iman ya, iman kita dapat iman. Setelah itu ada waktu kita untuk baca tafsir agar kita mentadabburi Al-Qur'an. Ustaz, apa kategori orang soleh? Susah orang soleh. Banyak pada keburukannya. Orang soleh, orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, kalau ada ibu-ibu tidak pernah salat malam merasa soleh, maka perasaannya perlu dipertanyakan. Kalau dia sudah salat malam juga jangan merasa soleh. Intinya seorang berusaha bertakwa kepada Allah, ya, minta diperbaiki iman dan takwanya. Sebelum salam, setelah doa tasyahud akhir sama doa yang sampai Masih Dajjal, terus kita baca doa lagi yang macam-macam dan banyak yang kita baca, baru kemudian kita salam. Setelah kita puas berdoa, dan itu rutin dilakukan. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Nabi yang suruh berdoa yang kamu kehendaki. Mendapat ulama tadi saya katakan yang saya kuatkan, dia boleh berdoa dengan doa apa saja, enggak ada masalah. Ustaz, lebih utama mana? Perempuan salat tarawih di rumah di awal isya atau sepertiga malam terakhir? Kalau perempuan salat di rumah, maka sendirian, dia tahajud sendiri, salat malam sendiri, yang paling afdal adalah di akhir malam. Tapi kalau dia di rumah bikin tarawih juga, dia sama anak-anaknya, sama kawan-kawannya, tetangga misalnya, maka di awal malam. Karena itu dipraktikkan oleh Nabi SAW, para sahabat Nabi salat tarawih di awal malam. Umar bin Khattab juga bikin salat tarawih di awal malam. Ini meringankan karena kita berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau kita sendiri, yang paling afdal apa? Sepertiga malam yang terakhir. Makanya Umar waktu menyuruh orang-orang salat di awal malam, kata Umar, wallati tanamuna anha afdal. Yang kalian tidak salat di malamnya nanti lebih afdal. Yang di tengah malam. Apakah doa tatkala sujud ataupun tasyahud dilafalkan atau dalam hati? Dilafalkan. Ustaz, apa kita boleh menyebut nama Asmaul Husna sebelum berdoa? Boleh, enggak ada masalah. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa kita boleh membaca doa salawat Ibrahim di saat kita sujud? Boleh. Doa Nabi Ibrahim boleh. Pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh menggabungkan dua iftitah dan bagaimana hukumnya? Sebenarnya mengatakan bid'ah, cukup satu saja tapi kita ganti-gantian, kadang yang ini, kadang yang itu. Waalaikumsalam. Apa kalau doa tersebut bagus boleh kita baca, enggak ada masalah. Kemudian kalau kita membacanya sebelum salam, apakah boleh bahasa Indonesia? Pendapat benar boleh, pendapat yang benar boleh. Tapi kita berusaha menghafal doa-doa Nabi. Kalau kita enggak mampu, ya mau bilang ya Allah perbaiki suamiku, kita enggak bisa ngomong bahasa Arabnya, ya udah ngomong bahasa Indonesia aja. Ya Allah suamiku parah ya Allah. Jadikanlah seorang laki yang saleh. Kita ngomong bahasa Indonesia enggak, bahasa Arab enggak bisa, ya sudah.
Mau tanya Ustaz juga doanya enggak enak ya sudah. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.